hadir belum nih? Sudah, Miss, sudah ada. Udah, oke, udah. Nggak apa-apa ini. Tapi satu ya kayak yang belum ada kabar, katanya sih Ini masih nggak kerja katanya. apa-apa meskipun nggak- yang tadi izin bukan? Iya tadi izin. Mbak Sagita ya? Berarti Ini. memang udah Padang. start. Kalau Mbak Sagita katanya bisa, bisa ikut katanya. Cuman Apa si sih? Mas Fahmi itu belum ada kabar itu. Katanya sih masih kerja katanya. Cuman Oh, kelompok Belum ada 6 ya. kabar. ya, cuman tadi Mbak Sagita katanya bisa, bisa Mas ya, katanya bisa ikut katanya. Kalau yang satu laginya masih apa namanya? Nanti Si tolong laporan ya ke kamar Fuah ya. Misalnya siap, siap, yang nggak presentasi malam ini, tolong laporan ya ke kamar Fuah ya. siap, Miss. Kelompok yang tidak apa namanya presentasi. Kalau memang reasonnya atau alasannya karena kerja dan tidak bisa sama sekali permission izin, nanti saya ganti tugasnya. Dia tetap dapat nilai kelompok ya. Meskipun misalnya contoh ngerjain, tapi nggak ikut presentasi, itu saya anggap tidak presentasi ya Kak. Itu tuh. Meskipun kalian misalnya ikut mengerjakan tapi tidak ikut presentasi, ya berarti saya anggap tidak ikut, tidak ada nilai presentasi, tidak ada atau tidak ada nilai kelompok. Tapi kalau reasonnya, alasannya, oke lah misalnya for example karena works gitu, karena kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan atau gimana, atau misalnya kayak tadi sakit ya, itu tuh ya, meskipun sakit, itu kamarku tolong ditandai ya, berarti belum presentasi. Nanti saya kasih tugas yang lain nanti di akhir. Jadi bagi yang belum presentasi, itu tolong laporan ke kamar grupnya nih, siapa aja leadernya atau siapanya. Nanti saya ganti tugasnya untuk mengganti nilai kelompok ya. Jangan sampai nanti tahu-tahu dapat kayaknya apa tahu-tahu dapat nilainya kecil karena memang nilai kelompoknya tidak ada. Itu ya kayak. Baik, Oke Miss. deh. Ini karena dua grup ya. Silakan dimulai saja sama grup 5 deh. Silakan for the group 5. Saya kira saya akan dimulai aja Kak. CP mau share? Silakan Mbak Marfua dibagi slide-nya atau siapa yang bagi slide? Sudah. Baik, bisa dimulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good Waalaikumsalam evening everyone. warahmatullahi. Thank you for your time and attention. We are group 5 and today we will present our topic about procedure text. Our group members are Rohendi, Miss Nengsara, Mr. Abdul Manaf Lubis, Miss Marfua, Mr. Roni Figiani, and Miss Rifatul Khairo. We hope this presentation will help everyone understand procedure text better. Next slide. Slide 2, definition of procedure text. Procedure text is a text that explains how to do something or make something through a series of steps. It helps readers complete an activity correctly and achieve a specific goal. We can find procedure text in recipes, manuals, tutorials, and many daily activities. Thank you for your attention. Next, the presentation we will be continue by Rifatul Khairo. Thank you, Pak. Now let's move to the generic structure of procedure text. Masuk ke struktur umum procedure text. The first structure is goal. Struktur pertama adalah goal. It tell the purpose of the activity. Bagian ini menjelaskan tujuan kegiatan.
The second structure is material or ingredients. Struktur kedua adalah material atau ingredients. This part contains the tool and materials needed. Nah, bagian ini berisi alat dan bahan yang dibutuhkan. Next, the last structure is step or methods. Nah, struktur terakhir yaitu step atau methods. This sentence explain the instruction step by step. Nah, jadi bagian ini menjelaskan instruksi langkah demi langkah. Next slide, Kak. Language feature. We see this generic structure. Procedure text also has language feature. Nah, selain struktur umum, procedure text juga memiliki ciri kebahasaan. The first language feature is imperative sentences. Nah, ciri kebahasaan pertama yaitu kalimat perintah seperti wash the vegetable, cuci sayur-sayuran, kemudian turn on the computer, nyalakan komputer. These sentences are used to give commands or interaction. Jadi kalimat ini digunakan untuk memberi perintah atau interaksi. Next, action verbs. The second language feature is action verbs. Nah, ciri kebahasaan kedua yaitu kata kerja tindakan. Action verb show action in the procedure. Action verb ini menunjukkan tindakan dalam prosedur. Seperti mix mencampur, seperti cat memotong, mix mencampur, stir mengaduk, pour menuang, press menekan. The last language feature is sequence word. Ciri kebahasaan terakhir yaitu sequence words. Seperti kata penghubung, misal first pertama, next selanjutnya, when kemudian, finally akhirnya. This word help make the step organization and is easy to understand. Jadi kata-kata ini membantu langkah-langkah menjadi lebih teratur dan mudah dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, next I will present to you about types of procedure text. The first there is receive. Receive is how to make tea. Usually the receive can be described about the how to make some food or some tea. There is like ingredients and step by step how to make it, and famous in some food, the how to make a food or drink. And then the next types is manual, how to use a printer. Manual directly any in like how to make how to use a motorcycle. Actually the manual types use in like tools, how we use these tools. And then the third, the direction, how to reach the library. Sometimes if we go to some place or other place, direction will give you about the route, the name of route, and then street, like turn left, turn right, and then after traffic light. It's the famous text in the direction. And then the next is tips or how to stay healthy. This is like apa ya, seperti nasihat ya.
how to stay healthy, how to we can give up at the morning, yeah, like that. And then next, ya, selanjutnya ini ada example of procedure text. It's types of receipt text, ya. Jadi ini tipenya tipe resep. Nah, pertama itu how to make an instant noodles. Bagaimana cara membuat mie? The first we will know about the materials or maybe ingredients in the noodles. The first instant noodles, ya biasanya mie instan ya. Yang kedua itu the second is water, ada air, and then pot itu ada apa namanya untuk masaknya ya, bowl and itu mangkok ya. Jadi pertama itu kita harus mengenali material atau bahan-bahan ingredients yang digunakan untuk how is used in the this recite procedure text. And then next we will explain about the step. Kita menjelaskan langkah. The first, boil water, put noodles into the pot, cook for 3 minutes, add seasoning, mix well and serve. Jadi di sini we will explain about the step by step to make it. Step by step, use the material and ingredients. So the first boil water, rebus air, and then second yang kedua itu put noodles into pot. Jadi masukkan air mie-nya ke dalam tadi panci, cook for 3 minutes. Jadi dimasak untuk 3 menit, selama 3 menit. Add seasoning, masukkan bumbu, mix well and serve. Jadi diaduk sampai merata lalu disajikan. This for recite type procedure. Next, another example. Oh, still me ya? Masih saya ya? Sampai 7 ya? Oke. The next is for manual type procedure. Jadi ini ada tipe ya. Tipe yang kedua itu ada tipe manual. Oh, sudah. Oh, masih saya ke-7. Masih dilanjut, monggo Pak. Dilanjut. Ya. How to turn on laptop? Bagaimana cara menyalakan laptop? Ini steps. Jadi kita menggunakan bagaimana cara menggunakan barang. Ini biasanya ada di buku paduan ya. Bahasanya itu kalau di Inggris itu the card of use it. Jadi open laptop pertama itu step by step ya. Open the laptop, pertama buka laptopnya, and then the second press the power button, tekan tombol power, and then the third wait for the system to start. Tunggu sampai sistemnya itu memulai, and then next the fourth enter the password, masukkan password. If you have maybe you setting your laptop with the password, you get it. But if you not use the password for login, maybe you can it. And then the 5 is open the desired application. Jadi buka aplikasi yang masih tertutup. Next. Oke, for next. Siapa selanjutnya? Oke. Thank you, Pak Manaf. How to read a good procedure text? To read a good procedure text, choose a clear topic and read a specific goal. Prepare complete materials and arrange the step logically. Use sample language and check grammar and spelling. Untuk menulis prosedur teks yang baik, itu
Pilih topik yang jelas dan tuliskan tujuan yang spesifik. Siapkan bahan-bahan yang lengkap dan susun langkah-langkah secara logis. Lalu gunakan bahasa yang sederhana serta periksa tata bahasa dan ejaannya. Selanjutnya ada benefit of procedure text. Procedure text help people follow instruction correctly. The reduce mistakes, save time, improve efficiency, and are easy to understand. Because of this benefit, procedure texts are very useful in daily life. Prosedur teks itu membantu orang untuk mengikuti petunjuk dengan benar. Teks ini mengurangi kesalahan, menghemat waktu, meningkatkan efisiensi, dan mudah dipahami. Karena manfaat prosedur tersebut sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. The next, importance of procedure text. Why it's important? Procedure texts are important because they provide clear guidance. They help people achieve goals and make text easier. They are useful in daily activity and learning processes. Prosedur teks itu penting karena memberikan panduan yang jelas. Teks ini membantu seseorang mencapai tujuan dan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Prosedur teks juga bermanfaat dalam kegiatan sehari-hari maupun proses pembelajaran. Selanjutnya, next kepada Neng Sarah. Oke, terima kasih Mbak. Before we continue to the next discussion, let's take a moment to review what we have learned today. We have learned about the definition of procedure text, its purpose, generic structure, language features, types, example, and how to write a good procedure text. We hope this review helps everyone remember the important point more easily. And from today's presentation, we can see that procedure text is very usable in our daily lives because it's help people follow instruction correctly and achieve their goals successfully. Next slide, please. Now we will move on to our next discussion, which is common mistake and summary. In this session, we will discuss some common mistakes that people often make when writing a procedure text and learn how to avoid them. Some common mistakes include unclear instruction, incomplete materials, wrong sequence and steps, grammar mistake, and difficult vocabulary. These mistakes can make reader confused and make the procedure difficult to follow. To summarize, a good procedure text should have a clear goal, complete materials, and organized steps. The instructions should be simple, clear, and easy to understand so that readers can achieve the expected results successfully. Next slide, please. Mbak? Thank you, everyone. Finally, we have reached the end of our presentation. We would like to thank all of you for your time, attention, and participation during this presentation. We are very happy to have the opportunity to share our knowledge with you today. And today we learn about procedure text, including its definition, purpose, structure, language feature, types, example, benefit, and important in daily lives.
We hope this presentation has helped everyone understand the topic better and has provided usable knowledge for the future. And now we would like to open the question and answer session. If you have any questions, suggestions, or comments, please feel free to share them. Once again, thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, baik, terima kasih atas waktunya. Sekian dari kelompok 5, mungkin berlanjut ke kelompok 6, silahkan. Mbak Marfua, punten bisa share slide nggak? Oh, saya? Ya, minta tolong ya Mbak. Oke, tunggu sebentar. Oke. Apa sudah terlihat Pak Fadlan? Silahkan. Oh ya, udah. Udah Mbak, udah. Saya mulai ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good Waalaikumsalam. evening, friends. Our group 6 will be presenting an analytical text presentation. Before we get to the material, I would like to introduce our members, Adelita Nurtisandra, myself, ada Mas Fadlan Nurhadi, Mbak Sagita Supriyatin, Mas Iksan Fahmi Maulana, Mbak Misria, and finally, Mbak Siti Aminah. To save time, let's get straight to the material present by Fadlan Nurhadi. Oke Mbak, bisa di next Mbak. Ini? Enggak, ini masih ininya, masih kontennya ini. Oh. Belum masuk ke itunya ya. Slide keempat kalau nggak salah. Yesus. Nah, itu. Oke. Introduction to analytical text. Definition of analytical text. Structure exploration. Analytical text involves a detailed examination of a subject, breaking it into components to understand relationship and implication clearly. Purpose driven. Its primary aim is to inform or persuade the audience by presenting evidence-based insight and logical arguments. Jadi di sini terjemahan dari analytical text sendiri yaitu adalah teks yang melibatkan analisis mendalam terhadap suatu topik dengan cara membaginya menjadi bagian-bagian untuk memahami hubungan dan implikasinya secara jelas. Lalu tujuan utamanya yaitu untuk memberikan informasi atau meyakinkan pembaca melalui argumen logis dan berbasis bukti. Next slide, please. Characteristics of analytical text. Di sini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama yaitu evidence based. Analytical text rely on verified data, factual evidence, and
and logical reasoning to support their arguments and conclusions. Number 2, clear organization. These texts are well structured with a clear introduction body, often containing analysis and evidence and conclusion. Number 3, objective tone. The writing avoid emotional bias, mentioning a formal and neutral style to deliver balanced insight. And number 4, critical evaluation. Analytical text often involves assessing different perspectives and identifying potential limitation or implication. Jadi karakteristik dari analytical text sendiri yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu harus berbasis bukti. Jadi teks analitis itu menggunakan yang pertama itu harus ada data, fakta, dan bukti nyata. Argumen tidak boleh asal opini, harus ada dasar yang jelas. Kemudian yang kedua itu clear organization atau struktur yang jelas. Biasanya itu terdiri dari pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Struktur ini membantu pembaca memahami alur pemikiran penulis. Kemudian objective tones, bersifat objektif. Biasanya itu penulisannya tidak emosional, formal dan netral. Penulis tidak boleh terlalu subjektif atau memaksakan opini. Kemudian yaitu critical evaluation atau evaluasi kritis. Teks analitis ini membandingkan berbagai pendapat dan menilai kelebihan dan kekurangan. Jadi penulis harus berpikir kritis, bukan hanya menjelaskan. Oke, next slide. Importance in communication. Clarifying complexity. Analytical text simplify intricate ideas, making them accessible and understandable for diverse audience. Decision making. By presenting in-depth analysis, these texts aid individuals and organizations in making informed and rational choice, fostering critical thinking. Exposure to analytical writing encourages readers to question assumptions, critique evidence, and develop their reasoning skills. Jadi dalam analytical text sendiri itu pentingnya dalam berkomunikasi. Yang pertama itu harus memperjelas hal yang rumit. Jadi membantu memahami topik yang kompleks menjadi sederhana. Kemudian decision making yaitu pengambilan keputusan dengan memberikan dasar logis untuk menentukan pilihan. Dan yang ketiga itu melatih berpikir kritis. Itu bisa membantu pembaca untuk menganalisis, mengevaluasi, dan tidak mudah percaya. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Adelita ya. Ya, betul, Mas. Structure of analytical text. Next. Introduction. Number 1, topic presentation. The introduction establishes the context by briefly explaining the subject area or issue under analysis, setting a clear foundation for the reader. Number 2, thesis statement. It defines the primary argument of
or focus of the text, offering a concise roadmap for what the analysis will address. Number 3, purpose clarification. The introduction highlights the significance of the discussion, outlining why the topic or analysis matters to the audition. Jadi di sini introduction itu artinya pendahuluan. Di pendahuluan ini berisi pengenalan topik, penjelasan tujuan, dan pernyataan utamanya. Jadi yang penting ini karena memberikan gambaran awal dan menentukan arah pembahasan. Next. Body paragraph. Detailed arguments. Each paragraph addresses one specific point supported by evidence such as data, example or quotes, ensuring a logical progression. Cushion, transition, sentence between paragraph maintain flow and coherence, link it ID to build a persuasive, interconnected narrative. Analysis depth. By discussing complex ID and examining their implication, the body provides insight and deep beyond surface level observation. Detail argumen itu membahas satu ide, bisa menyampaikan argumen. Yang kedua itu didukung data atau contoh dan memberikan bukti. Yang ketiga itu disusun secara logis, menjelaskan secara mendalam. Next. Conclusion. Key summary. The conclusion revisit the most critical findings from the analysis, reinforcing the main arguments present in the text. Thesis reaffirms, restating the thesis underscore how the details discussed support the overseeing claim or position. Closing impact. Final tags may include implication, calls to action, or broader reflection to leave the reader with a lasting impression. Jadi kesimpulan ini berisi ringkasan hasil analisis, penegasan ulang tesis, penutup yang kuat. Jadi di bagian ini tuh memperkuat pesan yang ingin disampaikan sama penulis. Next, it will be read by Mbak Sagita Supriyatin. Okay, thank you. Next. Part 3, key components of analytical text. Next, Mbak. Thesis statement, central argument. A thesis statement serves as the foundation of analytical text, clearly presenting the main argument or purpose that guides the analysis. Focus clarity. It ensures the reader understand the direction of the text, offering a concise and specific claim to organize subcase discussion. Next. Supporting evidence. First, we said proof. Analytical text as data, studies, or historical examples to validate claim and establish credibility. Example relevance. Real-world standards of literary examples provide tangible connection to the thesis, reinforcing its validity. In data integration, statistics, graphs, or reports enhance argument by quantifying evidence and demonstrating through research.
Jadi kesimpulannya di Key Company ini ada thesis assessment ini adalah inti dari teks yang menunjukkan pendapat utama atau arah analisis. Penjelasannya yaitu tidak fokus penjelasannya itu tanpa thesis teks tidak akan fokus atau tidak akan jelas arah pembahasannya. Dan yang kedua itu ada supporting evidence atau bukti pendukung, yaitu yang menggunakan data. Contohnya yaitu statistik. Penjelasan dari bukti digunakan untuk memperkuat argumen, membuat tulisan yang lebih meyakinkan. Selanjutnya, Mas Fahmi. Next, Mas. Mas Fahmi belum ada ya? Bisa dilanjut dulu saja, Mbak. Ini kayaknya masih Mbak Gita deh. Iya, Tah. Oh, oke. Iya, masih Mbak Sagita ini. Benar. Nanti Mas Fahmi mah akhir. Analysis and explanation. One, evidence connection. Analysis brings evidence and thesis by evaluating how supporting details like with the central argument. Two, depth of the interpretation, evidence, expression, contextualis data, explore implication and abstract underlying cause or consequence. Three argument strength. Bisa diturunin, bisa dinaikin dulu nggak, Mbak? Naikin dulu. Setting integral interpretation solidifies the text. Overall persuasions will address counterpoint. Maaf ya Bu Desen kalau agak buru-buru bacanya soalnya ditungguin. Penjelasan dari analisis explanation, analisis dan penjelasannya yaitu analisis menghubungkan bukti dan argumen. Penjelasan dari penulis harus menjelaskan makna, data, menghubungkan dengan topik, menarik kesimpulan dan logis. Mungkin itu aja dari saya, Bu. Soalnya saya udah ditungguin sama kepala bagian. Mau apa namanya input data dulu. Mas Fadlan bisa dilanjut? Ibu, maaf ya Ibu. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. It's okay Kak, never mind Kak. Thank you. Baik. Ya, Mbak, next Mbak. Part 4. Techniques for writing analytical text. Next. Effective topic selection. Ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu focus on relevance. Choose topics that are significant to the audience or field of study to ensure engagement. Number 2, promote clarity. Select subjects that can be analyzed effectively without ambiguity or overly complex interpretation. And number 4, encourage critical thinking. Identify topics that allow for diverse perspective and in-depth examination of ideas or arguments. Jadi di sini itu teknik untuk menulis analytical text. Yang pertama yaitu effective topic selection, memilih topik yang tepat. Jadi topik itu harus jelas. Lalu tidak ambigu, kemudian topiknya harus relevan. Jadi topik yang baik akan memudahkan
analisis. Yang kedua, logical organization. Susunannya harus logis. Jadi harus ada ide disusun secara sistematis, lalu menggunakan kata penghubung. Contoh kata penghubung yaitu firstly atau therefore atau however. Kemudian critical thinking yaitu berpikir kritis, di mana penulis harus menganalisis data secara objektif, lalu harus mengenali apa itu bias, kemudian membuat argumen yang logis. Next, Mbak. Logical organization. Structure content clearly. Ensure and systematic arrangement of ideas for easier reader understanding and logical progression. Use transition effectively. Incorporate connectors to bridge paragraphs and maintain coherence throughout the analysis. Present arguments sequentially. Arrange evidence and reasoning in an order that supports the main thesis systematically. Jadi kesimpulan umum dari terjemahan ini yaitu terjemahan materi ini yaitu analytical text adalah teks yang menganalisis suatu masalah secara mendalam. Terus menggunakan bukti dan logika bertujuan untuk menjelaskan atau meyakinkan. Jadi materi ini penting digunakan dalam penulisan akademik, melatih berpikir kritis dan membantu menyampaikan secara ilmiah. Next, Mbak. Critical thinking. Adapt to socio-economic development needs. Align with national and regional development strategies to meet the needs of residents' lives and industrial development. Protect the ecological environment. Strengthen resource conservation and environmental protection, and improve the city's comprehensive carrying capacity. Rational layout and coordinate development. Optimize the urban spatial layout, strengthen the delineation of urban functional areas, and promote coordinate regional development. Next, Mbak. Critical thinking. Number one, evaluate evidence objectively. Analyze data, facts, and observation to form rational conclusion. Number two, identify bias and assumption. Recognize underlying perspective to ensure and balanced assessment. Number three, formulate well-founded arguments. Develop logically structured ideas backed by strong evidence and reasoning. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Thank you, Mas Fadlan Nur Hadi. We're at the end of the material. Perhaps you have an question or comments to add.
we're opening a discussion forum. Thank you very much. Oke, alhamdulillah ya. All of groups have done preparation. Ya, Miss. Suara saya jelas enggak, Kak? Halo? Jelas, Miss. Jelas, Jelas, Miss. Miss. Ini alhamdulillah ya, two group have done to deliver the presentation about procedure and then analytical. Ini dua grup alhamdulillah sudah selesai ya, mempresentasikan tentang prosedur dan analytical. Sebelumnya Miss ini juga ya, agak lupa ya. Sebetulnya kalau dua grup tuh analytical tuh after analytical tuh hortatory, betul nggak sih Kak? Nanti next week libur ya. Tapi next group itu kalau nggak salah hortatory deh. Ada nggak grup di sini yang ngerasa hortatory? Kelompok 7 berarti ya, Miss? Ya, kalau nggak salah hortatory nih. Nah itu harusnya, ya misalnya nggak ngelihat ya. Analytical itu nanti berhubungan dengan hortatory ya kayak saling berhubungan. Tapi nggak apa-apa deh ini, ya misalnya lupa ya. Tapi nggak apa-apa deh. Nah sekarang coba yang grup procedure text dulu. Itu sudah ada beberapa pertanyaan tuh. Ya, langsung dijawab ya kayak. Sudah dapat belum misalnya? Sudah, Miss. Nanti akan dijawab oleh Neng Sarah sama Oke, sok silakan. Pak Manaf. Ini yang kelompok analytical tuh, 6 tuh. Silakan tuh sudah ada itu juga apa namanya pertanyaan juga. Silakan dijawab ya. Tok, silakan Kak. Dijawab pertanyaannya. Kelompok 5, procedure text dulu. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Rustadi. How do we determine the correct and targeted the text procedure for the audience? We can determine the right procedure text by understanding the audience. If the audience is beginner English learners, we should use simple vocabulary, short sentences, and easy steps. For example, how to open a book. Take your book, open the book, find page 1, and start reading. These instructions are simple because beginners might not many English word yet. Jadi kita dapat menentukan teks prosedur yang tepat gitu ya. Buat siapa pembacanya. Kalau pembacanya yang kayak pemula dan masih belajar, kayaknya harus menggunakan kosakata yang lebih sederhana, lebih pendek, dan lebih mudah lah. Seperti ambil bukumu, buka bukumu, terus kayak cari halaman. Ini sederhana karena pemula mungkin belum mengetahui banyak kosakata ya. Maybe there's a little explanation for me. Thank you. Gimana tuh Kak Ahmad Rustadi? Itu answer from the Ahmad Rustadi ya Kak? Iya. Iya, Miss. Or maybe the other members want to add. Barangkali anggota yang lainnya mau menambahkan jawaban tentang dari Pak Ahmad Rustadi nih. Atau sudah cukup Kak Ahmad? Mana Kak Ahmadnya, ada nggak Kak Ahmad Rustadinya? Hello Kak Ahmad? Wah, hilang kayaknya, Miss. Atau maybe Oke. Sudah cukup dari grup 5-nya. Nggak ada yang mau nambahin. Anggota grup dari yang lainnya, anggota yang lainnya. Nggak ada, tak Kak? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke.
Sekarang pertanyaan dari Pak Dadan Ramdan. Coba jawab. Please answer the question from Pak Dadan Ramdan. Hello? Izin menjawab, Miss. Bentar. Pertanyaan dari Pak Dadan. Is there any difference between procedural text in American English and British English? Maybe there are some small difference. Procedure, Kak. Procedure. Aduh, Oke, maaf. The structure and apa-apa. purpose are usually the same, but some words and spellings can be different. For example, in American English uses water, and in British English maybe yang saya tahu. Oh ya, pronunciation-nya berarti. Ya, Dan oke. ya ini loh Miss, Harry Potter and Harry Potter. Mungkin itu sih dari cara penyebutannya. Cuma itu aja bedanya. Yang saya tahu ya Miss. Oke. Yang lainnya Maybe for gimana yang lainnya? American style there are many slang language, Miss. Slang For language. For example, example, like apa, Kak? in formally, formal, maybe formal ceremony. Sometimes we ask, what is your name? Maybe how every day. How are you gitu? Bagaimana kamu ya? But in American style, we can say by WhatsApp, yeah. What's your name? Maybe like that, Miss. And then for other sample like speak fast, yeah. It's famous. I say it by speak fast. Like, is it What what is is the it? A big price. It's slang language for American. Big price is bohong, sir. Lies. You lies, but you say big price. okay. It's American style. Maybe better or maybe simple for British. Okay, Kak. What is the relate with the procedure text? Hubungannya apa? Apa maksudnya ini kan oke, betul, bagus itu, kalau itu pasti ada bedanya. Maksudnya ini kan pertanyaannya apakah ada perbedaan antara procedure text apakah ada perbedaan procedure text di American sama British? Tadi kan kalau siapa tadi yang pertama? Yang pertama kan jawabnya ada, cuma dari itu ya, dari spelling. Cuma tadi contohnya juga Harry Potter gitu ya. Kalau nggak salah tadi Harry Potter ya. Contohnya ya. Sama apa lagi tadi tulis tuh. Maksudnya ini ke ya, Kak. Oh ya, water gitu ya. Ke British itu lebih water gitu. Nggak jelas banget T-nya gitu. Nah, maksudnya ini ada perbedaan gak nih procedure text di American sama di British gitu tuh. Bener gak sih Kak Dadan? Kak Dadan ada nggak? Kak Dadan Ramdan ada nggak? Dia dua, present. Oke, itu it's mean gitu ya. Maksudnya kan gitu ya. Procedure text di American sama di
British itu ada bedanya enggak gitu ya? Ya, kan mungkin kita sering menonton film, kemudian kita suka mendengar dialog dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang kan ada orang dari London dengan orang Amerika gitu kan, kadang agak suka sepertinya berbeda, tapi sebenarnya sama artinya maksudnya gitu. Mungkin sebelah Oh, itu mana secara ini? global gitu. Secara global berarti English American sama British, bukan prosedurnya. Kirain prosedurnya gitu tuh. Kirain prosedur teksnya gitu tuh. Include dengan prosedurnya juga gitu. Oh gitu, oke. Include dengan Tapi prosedur tadi sudah teksnya juga. dijawab ya. Tadi sudah jawab ya, apa namanya ada perbedaannya lah. Pasti ada perbedaannya ya. Hmm. Oke, nanti nggak apa-apa dijawab. Sudah cukup dari grup 5, ada lagi? Maybe tambahannya? Ada nggak nih dari grup 5? Ada tambahan lagi nggak dari grup 5? Maybe enough, Miss. Next for the sixth group. Harus Yeah, ingat. please. Oke, next. So, silakan grup 6. Okay, to answer from Siti Aini and Atiatul Mola. So, silakan dijawab grup 6, Technology and AI. Ini good question ya. How can learning analytical exposition text help students? Silakan dijawab, Kak. Baik, Miss. Dari pertanyaan Mbak Siti Aini ya, teknologi and Silakan. artificial intelligence make it easier for students to search for information instantly. However, many students become less interested in analyzing information deeply. How can learning analytical exposition text help students maintain their critical thinking ability in the modern era? Jawabannya, learning analytical exposition text can help students maintain critical thinking in the modern era. While information from the internet and AI is readily available, if students simply believe it without thinking, they become less accustomed to analyzing it. Through analytical exposition text, students are trained to assess whether an opinion is reasonable, to find supporting reason, and to distinguish fact from opinions. That's why students don't simply copy and paste information, but try to understand and evaluate it more deeply. Jadi belajar teks eksposisi analisis itu dapat membantu siswa tetap berpikir kritis di zaman yang modern ini. Sekarang informasi dari internet dan AI memandang mudah dicari, tapi kalau hanya langsung percaya tanpa dipikir dulu, siswa juga jadi kurang terbiasa menganalisis. Melalui teks eksposisi analisis ini, siswa dilatih untuk melihat apakah suatu pendapat itu masuk akal atau tidak, mencari alasan yang mendukung, dan membedakan fakta dengan opini. Jadi siswa tidak hanya sekedar copy-paste informasi, tapi belajar memahami dan menilai informasi dengan lebih mudah. Jadi selain itu juga siswa juga belajar menyampaikan pendapat dengan alasan yang jelas dan logis. Kemampuan ini penting agar mereka tidak mudah mempengaruhi berita palsu atau informasi yang belum tentu benar. Jadi pembelajaran teks eksposisi analitis membantu siswa tetap aktif berpikir, bukan hanya menerima informasi secara instan.
Sudah cukup, Kak Siti Aini? Gimana, Kak? Cukup, Miss. Makasih, Mbak Delita. Answer-nya dapat dipahami. Ya, ini Amin. AI sama teknologi ya. Oke. The last question from Kak Atiatul Maula. Baik, izin menjawab, Miss. Di sini kan pertanyaannya, in your opinion, which part is the most difficult to create in an analytical text? Is it the thesis or argument or reiteration? Why do you think that part is the most challenging? Jadi kan pertanyaannya itu bagaimana ya yang paling sulit dibuat dalam teks analitis? Apa itu tesis, argumen, atau pengulangan? Lalu mengapa menurut Anda bagian itu yang paling menantang? Mungkin in my opinion, the most difficult part of creating an analytical text is the argument section. This is because the argument part requires writers to develop logical explanation, provide strong evidence, and connect facts with the main thesis clearly. Jadi menurut saya bagian tersulit dalam membuat teks analitis yaitu bagian argumentasi. Soalnya hal ini mengharuskan penulis untuk mengembangkan penjelasan logis, memberikan bukti yang kuat, dan menghubungkan fakta dengan tesis utama secara jelas. Many students can create a thesis statement easily because it only introduces the main opinion or position. Reiteration is also usually simpler because it only restates the main idea and conclusion. However, building argument is more challenging. Science students must think critically, analyze information deeply, and support their ideas with relevant data or example. Jadi, banyak siswa dapat membuat pernyataan tesis dengan mudah karena hanya memperkenalkan pendapat atau posisi utama. Pengulangan juga biasanya lebih sederhana karena hanya menyatakan kembali ide utama dan kesimpulan. Namun, membangun argumentasi lebih menantang karena siswa harus berpikir kritis, menganalisis informasi secara mendalam, dan mendukung ide mereka dengan data atau contoh yang relevan. Mungkin itu aja jawabannya dari saya, Miss. Bagaimana Mbak Atiatul Maula? Ya, terus kalau yang pengulangan itu maksudnya kesimpulan gitu ya? Iya, Terima kasih, cukup. baik. Selanjutnya, Oke, Kak, give A plus deh kalau sudah cukup deh, kayak cukup ya, Kak. Sudah cukup. Ya, silakan di kelas dulu, Kak. Mbak Adelita ditutup dulu. Halo Mbak Adel. Ya, Mas. Ya, siap ditutup Pakai dulu. bahasa Indonesia aja ya. Bebas, bebas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk presentasi yang malam ini kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimaafkan. Okay, before I explain about procedure and analytical, ini beberapa dulu ya kayak apa yang harus saya perbaiki kayak apa ya pronunciation ya kayak tadi procedural gitu ya. Kalau Indonesia sih benar ya, tapi itu miss tadi ini ya procedure bacanya kayak procedure in English-nya. Kalau kalian baca procedure tuh procedure ya, tapi kalau Indonesia sih betul procedural. Tapi kalau Inggrisnya procedure itu ya, tolong diperbaiki ya kak. Procedure itu ya. Yang tadi sebenarnya ada enggak, tapi Miss ini betulkan beberapa saja ya. Yang basic gitu. Right ya kayak tadi right. Kalau right nulis itu W-nya jangan dibaca lagi. Ya right. Nulis tuh right. Ya bacanya right. W-nya W-nya nggak usah dibaca. Ya. Kemudian ada imperatif tadi action tadi di procedure tuh Miss tadi yang Miss ingat aja ya yang perbaiki. Ini kalau waktunya masih banyak sebetulnya tuh Miss tuh pengen banget di akhir tuh teman-teman tuh membaca beberapa kosakata gitu tuh. Nanti dibuat kalimat dengan procedure atau artikel ya, tapi ini kayaknya waktunya nggak cukup. Miss perbaiki beberapa aja ya. Ada imperatif atau kata perintah gitu ya. Imperatif kata perintah. Nah ini di procedure text itu kayaknya kalau procedure text insya Allah teman-teman kayaknya dapat memahami deh teksnya seperti apa, bentukannya seperti apa. Enggak. Karena kayaknya masih ketangkep nih bedanya dengan analytical. Mungkin artikel tadi ada sedikit bingung ya gitu tuh. Kalau di procedure text itu sudah sudah jelas seperti apa, intinya adalah ada steps ya enggak, ada prosedur, ada proses di situ. Jadi kalau ada teks berbahasa Inggris di mana ada proses atau ada step-step, berarti itu pasti disebut dengan procedure text ya. Terus dari title pun sudah kelihatan identik sekali dengan kata-kata how to. Ya, tadi sudah dijelaskan sama dari prosedur teks itu ada yang berupa cook, ya enggak, atau making food, itu biasanya membuat makanan gitu. Kemudian ada manual, ada apalagi tadi itu ada direction, ada lagi advice ya, saran lah atau macam tutorial, itu juga termasuk dengan procedure text ya kayak. Kalau di judul itu jelas sekali ada how to, kalau di food atau makanan biasanya how to make, ya enggak. Coba aja tanya ke, mungkin di sini pasti punya anak yang yang lagi sekolah di SMP atau di SMA tuh tanya kalau prosedur teks dia tanya apa contohnya. Biasanya identik dengan how to make, bagaimana cara membuat nasi goreng, betul. Bagaimana cara membuat mie. Tadi kan contohnya nadel ya, mie rebus atau kalau food ya. Kalau beda lagi misalnya tentang menggunakan sesuatu atau bisa ya menyalakan lampu juga bisa itu ada prosesnya, ada prosedurnya, ada prosedurnya itu tuh, ada langkah-langkahnya. Menyalakan lampu juga kan itu ada langkah-langkahnya. Nah kalau coba ini punya pertanyaan Kak, kalau seandainya ada ini Kak apa namanya judul nih, how to be a good mother, for example. Bagaimana cara menjadi seorang ibu yang baik. Itu termasuk prosedur teks nggak, Kak? How to be a good mother. Termasuk prosedur teks atau bukan, Kak? Ayo, coba. Ada yang bisa jawab nggak? How to be a good mother itu termasuknya prosedur teks atau bukan, Kak? Bukan, Miss.
Bukan, oke. The other yang lainnya, Bukan, Miss. oke, yang lain masih bukan. Ya, bukan, Miss. Oke, Kak. Bukan. Kira-kira kalau how to be a good mother tuh ada step nggak, Kak? I think Ada, there is a procedure text, Miss. iya coba Procedure kita text. bedah. Bagaimana cara atau bagaimana bisa menjadi seorang ibu yang baik. Nah, itu kira-kira ada langkah-langkahnya nggak, Kak sih, Kak? Kita ada prosesnya nggak sih kalau kita ingin menjadi seorang ibu yang baik? Ada prosesnya nggak? Ada proses nggak di situ? Apakah untuk menjadi seorang ibu tuh nggak ada proses langsung jadi seorang ibu? Kira-kira kalau yang saya tahu kan kalau pengen jadi ibu yang baik tuh kira-kira ada kedekatan dengan apa ya namanya dengan anak-anak kita, ya nggak? Kemudian juga harus ada quality time mungkin anak-anak kita meluangkan quality time-nya. Kemudian mungkin ngobrol secara deeply, ya enggak? Itu tuh, dengan mendoakan itu kan termasuk dengan proses. Kalau menurut saya tuh untuk menjadi a good mother tuh ada proses. Kalau menurut saya ya, gitu. Maka sebetulnya mungkin kayak yang kok agak itu mungkin kalian ibaratnya tadi ada yang ngomong enggak gitu ya. Ada yang ngomong iya gitu. Sebetulnya itu masuk ya Kak ke prosedur teks ya Kak. Karena yang saya tahu ya bukan yang saya tahu sih maksudnya intinya ketika ingin menjadi seorang ibu yang baik maka ada prosesnya. Ya enggak? Cuma memang eh, tidak ada material. Kalau tadi kan prosedur teks itu harus ada goal. Ya enggak? Tujuan. Tujuan tuh kayak tadi membuat nasi goreng. Tujuan di how to be a good mother adalah tujuannya adalah ingin menjadi seorang ibu yang baik. Materialsnya mungkin kalau yang tadi how to use atau tadi membuat makanan atau ingin menyalakan lampu, menyalakan HP itu materialsnya itu ada, bahan-bahannya ada, ya nggak? Tapi kalau menjadi seorang ibu yang baik, ada nggak Kak materialsnya Kak? Ada nggak bahan-bahannya? Ada Ada nggak? ada stepnya, Bu, dan reasonnya ada. Enggak, Step-stepnya ini ada. yang saya tanyakan materinya, bahan-bahannya kan tadi kan betul nggak di grup 5 itu kan kalau prosedur teks itu ada goal, ada materials, kemudian ada steps, ya nggak? Kan kalau membuat nasi goreng bahan-bahannya ada kelihatan ada nasi, harus ada bumbu, ada ingredients-nya, ya nggak? Ada rice-nya, termasuk ada bowl-nya, ada pan-nya, ya nggak? Nah itu kalau sekarang nih, how to be a good mother, ada nggak materials-nya? Bahan-bahannya ada nggak Kak? Tidak ada, Miss. Enggak, Ya. tidak. Karena proses emosional dan psikologis ini. Ya, kelihatannya itu tidak ada Kak. Kelihatannya sebetulnya sih ada kalau menurut sebetulnya ada Kak. Kalau material Clothing. sama tools sama nggak, Bu? Tools dengan material sama. Iya, tools sama. Kan Iya. kalau material tuh bahan-bahan, kalau tools tuh pelengkapnya tuh Kak. Equipment-nya sama, tools, materials. Kalau materials kan bahan-bahannya nih. Kalau tools tuh alat-alatnya. Kayak kita mau masak nasi goreng, bahan-bahannya kan ada rice, ada ingredients. Toolsnya kan pen. Pen tuh apa namanya itu? Apa tuh Kak? Aduh ya Allah. Yang buat ngegoreng tuh apa namanya tuh? Kuali, wajan, itu ya. Spatula, ya kan? Itu kan namanya tools atau equipment. Berarti prosedur Nah, teks ini. Good ya, mother itu. tapi mungkin bedanya adalah kalau how to be good mother, how to be a good, misalnya student, materialsnya itu sebetulnya ya memang bukan nggak ada ya Kak, abstrak bentuknya mungkin. Kayak Nah, lopping,
cinta, kasih sayang. Ya, love. Berarti Kan how to lebih ke nasihat ya, Miss, atau tips? Iya betul, how to be good mother itu kan sebetulnya ada materinya, apa bahan-bahannya. Kalau materialsnya adalah sebetulnya kayak kasih sayang, loving, kemudian advising, kata-kata good advising, kata-kata yang baik. Itu kan perlu, ya enggak? Itu maksudnya bahan-bahan. Kemudian ada time, ada waktu atau quality time. Nah, itu sebetulnya masuk, Kak. Masuk juga ke materials, tapi memang abstrak bentuknya. Kan kita butuh kasih sayang, butuh cinta, butuh kata-kata yang baik, butuh quality time, ya enggak? Untuk bisa menjadi good mother kan butuh seperti itu, ya enggak? Nah itu tapi abstrak bentuknya. Ya. Jadi Berat misalnya kalau ada gimana? advice text ya, Miss. Karena kan ngasih Maksudnya saran, Hah? Gimana? betul, Ngasih saran, betul, terus kayak ngasih nasihat lah, betul, how to be a good mother, how to be a good student, betul, or itu. how to be a good sister. Procedure text, ya. Cuma mungkin kalian asing gitu ya. Itu asing tuh maksudnya biasanya kan kok procedure text tuh biasanya dengan sesuatu yang kelihatan step-stepnya mungkin kelihatan sekali gitu. Padahal sebetulnya yang seperti tadi juga bisa. Itu maksudnya ke tutorial kalau tadi kalian apa sesuai dengan contoh yang diberikan sama pemateri ya kayak di situ. Itu jadi maksudnya biar tahu oh itu termasuknya berarti procedure text kayak. Terus Miss juga mau ngasih tahu juga di procedure text itu kan tadi ada imperatif, ada action verb ya Kak. Awas nih. Action verb-nya itu dia akan menjadi imperatif ya Kak. Kan action verb itu adalah kata kerja yang kelihatan bentuknya ya kayak tuh ya. Kalau tadi mungkin kayak di yang gampang dulu deh yang food itu bowel, cut, chop, ya enggak? Food. Nah, itu adalah action verb. Tapi dia akan menjadi imperatif, Kak. Imperatif itu adalah kata perintah atau sorry, bukan kata kalimat perintah. Beda kan ini cut atau misalnya jangan cut lah, bowl. Bowl itu artinya merebus ya, Kak. Ketika ada kalimat I bowl the water, saya merebus air. Dengan bowl the water, itu is different meaning, berbeda makna. Ya enggak? I bowl the water, saya memasak air. Dengan bowl the water, rebuslah air. Itu beda makna ya, Kak. Yang imperatif, yang mana coba, Kak? Yang pertama atau yang kedua? Yang imperatif. Yang kata perintah. Yang pertama, Tamis. Yang pertama, coba. I bowl the water. Sama bowl the water. Mana yang Second. menunjukkan kata perintah? Oh, yang The kedua ya sec- berarti ya. Ball dua. Bukan. Betul. Imperatif itu, action verb-nya itu ada di awal, Kak. Ya. Bowl the water. Open the door. Close the door. Tuh. Itu namanya imperatif, kata perintah. Ya. Terus kalau di ini apa namanya? Put. Ya, misalnya put in banana into glass misalnya. Masukkan apa banana tuh pisang ke gelas. Betul. Nah, itu termasuk dengan imperatif ya. Jadi karena memang kalau di procedure text itu pakainya kata perintah imperatif ya Kak. Itu nanti bedanya. Karena itu ada di step. Ya, ada di step, ada di langkah itu. Nah, sekarang sedikit menjawab pertanyaan yang pertama ya Kak daripada dan pahamnya begini nih Kak. Ada nggak sih bedanya procedure text dengan procedure text di British sama di American? Cuma kayaknya pada dan intinya apa namanya ada nggak sih bedanya British sama American secara global nih secara keseluruhan? Kak British itu bahasa Inggris itu
kiblatnya banyak, nggak hanya American sama British. Ya, ada Aussie, ada New Zealand, ada Skotlandia, banyak. Mungkin kalian taunya apa namanya British sama American aja, padahal banyak sekali bahasa Inggris itu kiblatnya. Kalau kayak bahasa Jawa, Jawa itu kan ada dari Jawa Cirebon, ada Jawa Tegal, Losari, Indramayu, ya enggak? Sama sebetulnya kalau secara keseluruhan bahasa Inggris itu sebetulnya kiblatnya banyak, nggak hanya American sama British. Perbedaannya pasti ada, Kak. Banyak sekali. Perbedaannya dari segi kosakata, ya, dari pengucapan tadi banyak. Mana dari slang juga sama, Ini secara global ya, bahasa Inggris secara keseluruhannya itu berbeda. Bahasa Inggris dari American, British itu beda, sama New Zealand juga beda, sama Skotlandia juga beda, sama Aussie juga beda. Pasti ada perbedaannya. Kebanyakan adalah dari vocabnya, dari kosakatanya. Nah, kalau berhubungan dengan prosedur teks nih kayak, for example, misalnya kosakata seperti kompor apa bahasa Inggrisnya kok, Kak? Coba deh, tahu nggak apa bahasa Inggrisnya kompor? Ini berhubungan dengan prosedur teks ya, Kak. Nih, dia tahu nggak apa bahasa Inggrisnya kompor? Stove. Stove. Stop. Kalau masuk ke prosedur teks kan, ya nggak? Kalau kita mau bikin sesuatu itu pasti ada toolsnya adalah stop ya kayak. Nah stop itu termasuknya adalah American. Kalau di British ya atau di UK itu pakainya cooker. Kompor tuh cooker. Ya. Terus tadi wajan apakah? Ada yang tahu nggak apa wajan itu bahasa Inggrisnya? Apa Kak? Pen. Ayo ada yang tahu nggak? Pen. Oke. Itu American Kak. Kalau Britishnya adalah tin. Oh. Jagung, apa jagung? Corn. 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 Corn, Miss. Corn itu ada. Corn tuh American. British adalah maizena. Kalau kalian suka ngedengar kata-kata maizena itu adalah tepung maizena gitu kan ya. Itu adalah tepung dari jagung. Tapi itu adalah kosakata dari British. Ini yang berhubungan dengan prosedur teks ya. Ini berhubungan dengan prosedur teks karena kita lagi ngobrolin tentang prosedur teks ya. Oke. Dan masih banyak sekali Kak. Yang pasti intinya adalah berbeda. Itu ya. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya Isn't lupa ya it tadi. for another example, in American procedure text often use Fahrenheit for temperature, and while British procedure text usually use Celsius. Iya, oke. Termasuk juga. Ya itu banyak sekali sih Kak. Banyak sekali ininya. Ya. Nah, tadi intinya sebetulnya bahasa Inggris itu setiap bahasa itu pasti berbeda. Ada tuh bahasa Inggris dari American, dari British, dari New Zealand, dari Scotland itu pasti berbeda. Pasti ada bedanya. Itu intinya ya kayak termasuk dengan prosedur teks juga pasti ada bedanya. Itu ya intinya seperti itu ya kayak. Nah, ini untuk menjawab yang kedua tuh prosedur teks untuk the audience. Betul sih tadi betul sebetulnya tergantung audiensnya. Kalau misalnya audiensnya pemula ya berarti harus dengan kosakata yang agak mudah lah atau dengan contoh-contoh yang mudah. For example misalnya ngasih contoh yang di dengan berhubungan dengan daily ya, kayak misalnya kayak makanan. Tadi mungkin contohnya ngasih contoh tentang how to make apa misalnya yang gampang tadi how to make fried rice, bagaimana membuat nasi goreng itu kan tema-temanya topik-topiknya kan berhubungan dengan keseharian kita itu ya. Mungkin kalau audiensnya sudah levelnya bukan beginner lagi, sudah advance ya berarti harus kasih contohnya yang lebih agak sulit lagi gitu ya. Betul. Tadi sudah dijawab dengan baik ya sama pemateri ya. Betul memang dilihat dari segi targetnya dulu apakah dia beginner atau advance atau level keberapa gitu ya. Dan nanti tinggal cari topik yang minimal berhubungan
dengan daily activity aja, dengan kegiatan sehari-hari aja gitu ya. Tuh, procedure text kayaknya insya Allah dapat dipahami sama teman-temannya kayak. Nah, sekarang kita ke analytical nih Kak. Analytical tuh sebetulnya Miss agak, nanti ini berhubungan dengan hortatory ya sebetulnya nih. Analytical sama, ini agak sedikit clue, apa namanya, ngasih kisi-kisi ke hortatory ya. Hortatory itu agak mirip dengan analytical. Nanti bedanya adalah di terakhir saja ya. Analytical tuh sudah mulai agak ini nih Kak, Anda apa sudah agak mulai lumayan gitu. Makanya kalau kalian perhatikan dari segi pertanyaan pun ini agak berbeda. Kalau grup 6 sudah ke teknologi sama AI, ya enggak? Tuh, ini ada opininya juga. Tadi juga sudah dijawab dengan baik sama itu ya kayak tentang analytical. Jadi analytical itu sebetulnya gampangannya adalah teks yang mana apa ya namanya ketika si tujuan penulisnya tuh Kak, dia ingin memaparkan seberapa penting apa yang dia tulis. Jadi analytical text itu sebetulnya adalah si penulis itu ingin memaparkan ya pendapat dia terkait apa yang dia tulis Kak. Gitu. For example, ini Miss kasih contoh yang halo? Halo, Kak, jelas nggak suara Miss Fadilah? Jelas, Miss, jelas. Jelas, Miss. Ya, tadi agak nge-lag nih sayanya. Jadi analytical itu sebetulnya Kak, itu adalah teks yang dimana ingin si readers itu mengetahui bahwasannya penting nih. Gitu. Contoh misalnya kan ya Kak, mengapa bahasa Inggris itu penting? Why learning English is very important. Misalnya ada tulisan ya. Mengapa bahasa Inggris itu penting? Saya ingin menulis tentang mengapa belajar bahasa Inggris itu penting. Ya. Nah, saya sebagai writer, penulis itu ingin memaparkan nih Kak, kenapa sih bahasa Inggris itu sangat penting sekali gitu. Maka si writer itu mencoba ya untuk membedah, menganalisis dengan cara mencari referensi, mencari sumber-sumber ya terkait dengan pentingnya belajar bahasa Inggris. Dan dia sajikan ke sebuah tulisan. Nah, makanya kenapa di analytical itu harus ada namanya argumen. Argumen itu memang isinya adalah berupa data-data, berupa referensi, berupa argumen atau penjelasan dari si penulis, tapi penjelasannya atau argumennya itu adalah harus berdasarkan referensi yang betul-betul dari para expert atau bersumber dari yang betul-betul valid. For example misalnya artikel atau dari jurnal ya atau misalnya dari lembaga-lembaga yang memang mendukung terkait penulisan kita itu gitu. Nah, makanya kenapa kalau di analytical itu paling sulit itu adalah di argumen. Betul tadi jawaban dari grup 6 itu, argumen itu adalah yang paling sulit Kak, karena dia harus menyajikan data-data yang mana mendukung argumen si penulis gitu. Ya. Jadi kalau misalnya analitik itu betul-betul menganalisis gitu ya, betul-betul menyajikan pendapat tapi by data gitu. Ya, jadi gampangnya adalah analytical itu adalah teks yang mana menyajikan beberapa tulisan by data gitu ya. Itu di analytical gitu. Nah, analytical juga kenapa kok bisa mendukung critical thinking? Itu tadi
Ya, karena dia mencari apa namanya? Mencari data. Nah, AI atau misalnya teknologi seperti YouTube itu sebetulnya bisa menjadi tools, Kak, alat untuk membantu students itu untuk menganalisis, Kak, gitu. Analisisnya adalah lebih ke mencari referensi. Betul, betul tadi kata si presenter juga, bagaimana si student itu diajak untuk mencari informasi tidak sebatas hanya copy paste saja, tapi betul nggak sih ini apanya referensinya itu valid atau tidak? Betul. Itu jadi YouTube atau teknologi atau AI itu dijadikan sebagai tools, sebagai alat untuk membantu gitu. Nah, tinggal nanti gurunya saja membuat sistem gitu. Saya juga sama sih Kak, ngajar analytical itu kalau di SMA nih. Ya, analytical itu saya di SMA itu mereka kan bawa HP, sudah ngerti namanya AI, sudah ngerti yang namanya teknologi, sudah ngerti namanya meta. Ya. Nah, itu bukan membantu sih, membuat memang betul bisa jadi membuat students itu males mikir, ya enggak? Tinggal searching ngebuat. Tapi saya itu mencoba untuk membuat sebuah topik agree, kemudian ada disagree. Gitu. Saya mencoba untuk membuat topik, kemudian saya bikin grup. Grupnya itu ada yang agree dan ada yang disagree. Misalnya ada topik terkait misalnya membawa HP, ya kayak membawa HP. Kalau yang membawa HP di sekolah nih, nah silakan si anak-anak tuh boleh memakai AI, boleh memakai Google, boleh untuk mencari mencari referensi untuk menguatkan kalau dia memang setuju kalau misalnya HP itu boleh dibawa ke sekolah. Tuh. Jadi pendukung lah. Jadi teknologi itu hanya sebatas pendukung. Gitu. Disagree-nya, nggak setujunya, grup yang nggak setujunya, silakan juga mencari referensi atau mencari apa ya namanya data-data atau pendukung referensi untuk argumen mereka kalau misalnya HP itu nggak boleh dibawa ke sekolah. Nah itu di analytical. Jadi kita namanya itu bisa membuat critical thinking anak-anak itu bisa apa ya namanya bisa terus berjalan. Gitu. Itu di analytical ya kayak ya cuma tadi saya nggak lihat contohnya ya. Ini ada nggak tadi contoh dari analytical dari grup 6 ada nggak ya tadi contoh analytical? Saya tadi kayaknya nggak ngelihat deh Kak. Halo, ada nggak nih Kak? Halo Kak? Iya, nggak ada, Miss. Kita cuman pembahasan analytical text-nya aja. Nggak Nah kayak ini seperti nih. jadi hanya Ya menjelaskan tadi itu, Miss kayaknya nggak ada. hanya menjelaskan apa namanya contoh-contoh ciri-ciri lah, ciri-ciri analytical text itu seperti apa gitu menjelaskannya. Sampai ke bagaimana ya? Iya, ya, Iya. itu nah, kalau bisa nanti di hortatory ya, silakan ini untuk apa? Untuk yang grup hortatory, kalau bisa karena masih agak nyambung dengan analytical, coba kalian bandingkan antara analytical sama hortatory ya. Contohnya jangan lupa harus ada ya. Itu tuh ya. Tadi Miss juga kayaknya iya nggak, iya, tapi betul betul ya nggak ada ya terkait contoh untuk analytical ya. Maksudnya biar bisa membedah, oh ini tesis tuh apa, ini argumen itu apa. Kemudian realization-nya tuh apa? Betul tadi realization itu adalah conclusion, kesimpulannya kayak betul tadi itu. Itu ya kayak Kak, terkait prosedural dan juga analytical. Any question maybe? Ini sudah jam 8 lebih 11 nih Kak. Ada pertanyaan nggak? Atau nanti aja ya, next week ya. Next libur ya Kak ya. Ini sudah jam 8 lebih 10. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan bisa tanya di grup atau bisa ditanyakan nanti di pertemuan selanjutnya. Kayaknya minggu depan bisa minta libur ya. Masih lebaran, masih suasana lebaran.
Jadi sesuai dengan kesepakatan kita ketemu lagi di tanggal 4 Juni kalau nggak salah. Dua apa namanya? Dua grup lagi ya yang presentasi ya. Oke. Itu aja ya kayak dari Miss Fadilah ya kayak. Nanti jangan lupa ya. Itu jadi dari Miss Fadilah terkait prosedur sama analytical. Menurut Miss sudah baik apa yang sudah disampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan bisa di grup ya kayak. Thank you very much for tonight. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Amin. Itu semua, Mi. Ayam